ikhlas mati yang bisa bertobat Tuhan. Pertanyaannya, mati yang bagaimana yang dikatakan Nabi? Ini yang dikatakan Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum ajalmu datang. Matikan dirimu sebelum habisnya usia umurmu. Matikan dirimu sebelum datangnya Israel. Matikan dirimu di dalam hidup. Matikan diri di dalam hidup sebelum ajal datang, sebelum roh itu melepaskan cangkangnya. Ini maksudnya, matikan kesadaran dirimu yang merasa dirimu wujud dan bersifat itu. Barulah kamu menemui berjumpa dengan akal dirimu kata Allah. Kalau kita sudah mau mati, insya Allah malam ini, detik ini, kita akan mampu menemui akan Allah. Tapi kalau kita tidak mau mati, tak mau kita keluar dari jakun diri kita, haram noji Bapak Ibu, sampai habisnya usia umur kita, kita tidak akan pernah bersopo berjumpa dan bersuara dengan Tuhan itu. Jadi malam ini kita akan mencoba memahaminya, bagaimana jalan untuk menemui Allah itu. Jalan untuk menemui Allah, kita mesti mengkaji asal usul rahasia diri yang sebenarnya. Asal usul rahasia diri yang sebenar, diri yang seakmal diri, diri sejati diri itu tidak lain adalah dirinya. Yang dirinya yang mana? Dirinya ini. Apa itu Bapak Ibu? Kosong. Apakah diri Allah itu kosong? Ya atau tidak? Tidak. Allah itu bukan kosong. Allah itu dibalik kata kosong itu. Apa itu dibalik kata kosong itu? Ya ada. Allah itu bukan ada itu. Allah itu dibalik kata ada itu. Diam saja lah Ustaz. Allah itu bukan diam saja. Allah itu dibalik kata diam saja. Paling aku Ustaz. Allah itu bukan paling aku Ustaz. Allah itu dibalik kata paling aku Ustaz. Itu dibalik kata itu dia. Dan sulit untuk menceritakannya, sulit untuk menjelaskannya, tidak bisa dirangkai dengan kata-kata. Maka itulah yang disebut namanya ini istilah ini yang disebut namanya zatul bihar. Ini yang disebut namanya wujud hakiki. Ini disebut namanya wujud mutlak. Ini disebut namanya zatul bahdi. Ini disebut namanya ghaibul ghuyub. Ini yang dikatakan namanya. Kesimpulan sementara untuk memahami ini, kata-kata zatul bihar, wujud hakiki, wujud mutlak, zatul bahdi, ghaibul ghuyub, kuni, lasautan wala harfun, untuk menerangkan hanya dia saja yang ada. Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Insan itu. Kal ata alal insan hinu minad dari lam yakun sayyi'an mazmura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Bagaimana mungkin kita bisa menyebutnya Bapak Ibu? Diri kitanya tak ada. Jangankan diri kita, alam semesta juga belum ada. Jangankan alam semesta, aras kursi mahfuz juga belum ada.
Jangankan Arasul Kursi dan Mahfuz belum ada, surga dan neraka pun juga belum nongol ya. Belum ada. Jangankan surga neraka Bapak Ibu, nur saja belum ada. Jangankan nur, namanya saja juga belum ada. Apa yang mau disebut? Gak bisa disebut dia. Maka memahaminya dengan rasa. Rasul dibuat banyak peresul, dibuat rasul yang dirasui. Ini. Lalu dia ingin dikenal. Lihat. Dia ingin dikenal. Apa kata dia? Ini dia aja bahasanya dulu. Apa kata dia? Kuntukan zan mahfiyah wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbenaran yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani, maka aku jadikan sesuatu dari diriku sendiri. Kalau aku jadikan sesuatu dari diriku sendiri, tujuannya apa? Supaya dia mengenal akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Maka disitulah Allah itu ya beraku-aku dengan dirinya. Maka aku itu yang mana yang dikatakan aku itu Bapak Ibu? Yang dikatakan aku itu yang nih, ya aku. Di situ dia mengatakan innani anallah. Aku inilah Allah. Jadi Allah itu yang aku itu, yang aku sejati, bukannya akunya Bapak Ibu. Aku sejati. Yang aku itu, yang ini. Maka ketika dia ingin dikenal, disitulah dia menjelaskan wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku jadikan sesuatu dari diriku sendiri. Sesuatu yang aku jadikan dari diriku sendiri, itulah yang disebut namanya dengan nur. 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 Supaya nur itu kenal akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Yang disebut namanya nur. Nur apa namanya? Bukan nur aini, bukan nur hayati. Belum ada bernama nur laili, nur hayati itu. Nur saja Bapak Ibu. Asyabah nur itu. Nur inilah yang disebut namanya wujudullah. Nur inilah yang disebut namanya ainullah. Nur inilah yang dikatakan hakikatullah. Ini bahasa hakikat. Nur inilah yang disebut namanya miratillah. Nur inilah yang disebut namanya hamba Allah. Nur inilah yang disebut namanya tajali min tajaliyatillah. Nur ini disebut namanya tajali Allah. Nur inilah yang dikatakan
bahagian diri Allah. Nah, inilah yang disebut pancaran diri Allah. Nah, inilah sebenarnya yang dikatakan tajalli min ibadatillah, kenyataan untuk memandang bahagia daripada dirinya. Kenyataan. Maka jangan Bapak Ibu tertipu dengan kata-kata dan bahasa serta istilah. Ya, akan tetapi pahamilah makna siapa sebenarnya wujudullah, ainullah, hakikatullah itu. Dikatakan wujudullah, itu maksudnya tempat memandang nyatanya akan diri aku. Makanya Allah katakan wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada diriku. Bapak Ibu, ini kias. Kalau Bapak Ibu ya ingin tahu asinnya air laut, perlukah Bapak Ibu kita semua ini meminum air laut itu keseluruhannya? Tidak perlu. Kalau kita habiskan pun tidak akan sanggup kita menghabiskannya. Maka cukup bagi Bapak Ibu ambil 1 sendok lalu teteskan pada lidah kita, 1 tetes saja. Ketika kita ambil 1 sendok lalu diteteskan 1 tetes pada lidah kita, apa rasanya Bapak Ibu? Asin. Ketika kita paham rasanya asin dari 1 tetes itu, disitulah kita mengerti dan mengenal serta tahu bahwa air laut itu hakikatnya adalah asin. Itu maknanya. Kalau kita ingin mengenal Allah, tak perlu Bapak Ibu kacau alam ini. Oh, dikaca loh. Tak perlu Bapak Ibu kacau, kaca, telaah, mutolaah alam ini. Cukup Bapak Ibu mengenali diri kita ini. Karena diri kita ini yang disebut namanya Nur Muhammad itu adalah 1 tetes dari sebuah lautan saja tuh Bapak Ibu. Kita ini hanya 1 tetes dari sebuah lautan. Atau kita ini ada 1 tetes dari bahagian daripada lautan itu. Contoh, ini tahu antarkan contoh lu mengantarkan paham. Ini air laut. Lalu ini botol. Kita sauk Bapak Ibu, tahu disauk ini sauk. Pertanyaannya, samakah air yang di dalam botol ini dengan air laut yang ada di lautan itu? Sama atau tidak? Kalau sama, apa sebutannya air yang ada dalam botol ini bagi air laut ini? Bahagia. Kalau ini bahagia daripada air laut, maka sesungguhnya bahagia daripada air laut itu sebenarnya air laut atau tidak tuh? Air laut itu sendiri. Kita ini bahagia daripada dirinya. Kalau kita ini bahagia daripada dirinya, yang dikatakan namanya nur tadi, bahagia daripada dirinya, itu tiada lain adalah dirinya sendiri itu. Kurang paham juga Bapak Ibu? Nih, ambil biar paham. Nah. Ini tisu Bapak Ibu, polos saja dia. Lalu ya, Ustaz sobek tisu ini Bapak Ibu, Ustaz sobek. Pertanyaannya, sobekkan ini ya, dengan yang disobek ini
Ini apa sebutannya nih? Bahagian. Bahagian dari mana? Bahagian dari tisu. Kalau ini bahagian daripada tisu, maka bahagian daripada tisu itu tiada lain tisu itu sendiri. Yang inilah yang disebut namanya zat, yang inilah yang dikatakan namanya sifat. Sifat inilah yang dinamai dengan Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Sifat inilah yang dinamai dengan Muhammad, zat itulah yang dinamai dengan Allah. Maka disitulah rahasianya. Waja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada diriku, aku juga itu. Muhammad itu wujudnya aku. Aku dirinya Muhammad itu. Muhammad itu zahirnya aku buktinya Muhammad itu. Maka Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, dua sebutannya, dua penyampaiannya, namun dirinya satu dua, dirinya cuma satu saja Bapak Ibu. Ya, berganti nama dan sebutan saja Bapak Ibu. Contoh, beri contoh lagi. Ustadz berdiri di sini. Lalu Ustadz bergeser di sini. Pertanyaannya, samakah yang berdiri di sini dengan yang berdiri di sana tadi? Kalau sama, siapa yang berdiri di sini dan siapa yang berdiri di sana dong? Nur ini karena disebut namanya wujudullah, ainullah, hakikatullah, mir'atillah, dan hamba Allah, ya. Nur inilah sebenar-benarnya, ya, yang dikatakan Habibullah itu. Lihat, nur inilah yang disebut namanya Habibullah. Kenapa dikatakan nur itu Habibullah? Karena nur itu bahagian daripada diri Tuhan. Bahagian diri Tuhan. Dan nur ini pula lah jalan untuk mengenal Allah. Nur itu pula lah jalan untuk liqah, berjumpa dan bersua dengan Allah. Kenapa nur itu jalan untuk mengenal dan berjumpa serta bersua dengan Allah? Karena nur ini tiada lain kenyataan untuk memandang wujud nyatanya diri Allah. Kalau nur itu kenyataan untuk memandang nyatanya wujud diri Allah, itu rahasianya. Siapa yang telah mengenal nur, maka kenallah dia pemilik nur itu. Siapa yang telah mengenal nur, tahulah dia siapa rahasia nur itu. Siapa yang telah mengenal nur, pahamlah dia, nur itulah yang disebut namanya kekasih Allah. Kalaulah nur ini dikatakan kekasih Allah, nur ini tempat memandang nyatanya wujud Allah, lalu siapa nama nur itu yang sebenarnya? Ya, kalau kita ingin dikatakan dan diakui sebagai kekasih Allah, kalau kita ingin bertemu dan berjumpa dengan Allah, kenali diri dan kenali siapa nur yang sebenar-benarnya. Masuk ke dalam pahamnya. Lihat. Karena nur ini tempat memandang wujud nyatanya diri Allah, tempat memandang zuhirnya Allah, maka disebutlah nur itu dengan Nur Muhammad. Jadi yang dikatakan Nur Muhammad itu adalah wujud diri Allah. Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya akan rupa diri Allah.
melihat kezahiran Allah. Karena nur ini tanpa memandang akan rupa dan kezahiran diri Allah, disebutlah namanya Nur Muhammad. Yang pertama dipahami. Yang kedua, karena nur ini asalnya daripada dirinya sendiri. Diri Tuhan itu, diri Allah, maka disebutlah nur ini namanya dengan nur ilahi. Nur ilahi. Bukan nur baiti, nur ilahi. Jadi disebut nur ilahi karena dirinya asalnya tiada lain diri Allah itu sendiri. Pertanyaannya Bapak Ibu, berpisahkah Nur Muhammad dengan Nur ilahi ini? Dua ke orangnya atau satu ke orangnya? Satu, sebutannya dua, Nur Muhammad dan Nur ilahi. Disebut Nur Muhammad tempat memandang nyatanya diri Allah. Disebut Nur ilahi atau Nur Allah karena asalnya memang Allah, diri Allah itu sendiri. Hakikatnya adalah satu. Kalau hakikatnya satu, maka jangan dipisah ceraikan Nur Muhammad dengan Nur ilahi. Lalu mana yang diri Bapak Ibu itu yang mana? Lihat, mana yang diri kita? Yang dikatakan diri kita itu, inilah yang disebut namanya Nur Muhammad, ini yang diri kita. Kalau kita gunakan bahasa kitanya, yang mana yang diri Bapak Ibu? Yang diri Bapak Ibu itu yang sebenarnya Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah yang dikatakan Muhammad yang hakiki. Nanti kita masuk Muhammad yang majazi. Diri kita itu Nur Muhammad. Kenapa diri kita dikatakan Nur Muhammad? Ya, karena awal mula penciptaan, awal mula kejadian, sebelum adanya segala yang ada dan sebelum adanya segala sesuatu, maka yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu awal mula penciptaan dan kejadian. Kalaulah awal mula penciptaan dan kejadian itu adalah Nur Muhammad, maka pertanyaan, mana yang Nur Muhammad itu? Yang dikatakan Nur Muhammad itu Bapak Ibu, itu sekalian alamnya, sekalian alam semesta. Sekalian alam semesta itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Apapun bentuknya, apapun rupanya, apapun wujudnya, nama yang berbagai-bagai dan bermacam-macam, bahwa Nur Muhammad itulah segala sesuatu, sekalian alam semesta itu adalah Nur Muhammad. Maka jangan Bapak Ibu cari lagi Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itulah sebenarnya wujudullah. Ini yang Allah maksudkan. Sanurim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan wujud kami. Mana yang katakan wujud kami? Itu Nur Muhammad itu yang disebut wujudullah. Bahwa wujud kami sudah nyata pada sekalian ufuk, sekalian alam. Dan kesempurnaan wujud kami pada alam sempurna pada diri setiap masing-masing ini.
hatta yatabayyana lahum annahu haq. Akulah sebenarnya wujud yang nyata itu, dan segala yang nyata ini itu Tuhan. Maka kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah yang sudah nyata pada Muhammad. Muhammad sudah nyata pada sekalian alam. Akan tetapi kesempurnaan Muhammad yang nyata pada alam, sempurnalah pada diri yang disebut insan. Sempurna pada diri disebutlah insan. Insan inilah sebenarnya kesempurnaan Nur Muhammad itu. Kenapa insan dikatakan kesempurnaan Nur Muhammad? Karena insan inilah yang dikatakan Khalifatullah. Insan inilah dikatakan kasuratihi. Insan inilah yang disebut namanya Suratul Rahman, memandang akan rupa nyatanya Allah itu. Maka jalannya untuk mengenal Allah, kenalilah namanya Nur Muhammad. Untuk mengenal Nur Muhammad, kenalilah insan. Jadi jangan dicari pula Nur Muhammad lagi pada alam ini, karena kesempurnaan Nur Muhammad pada alam itu disebut namanya insan itu. Siapa insan itu yang sebenarnya? Al-insanu siri wa ana sirahu. Insan itu adalah diriku, rahasiaku, dan akulah rahasianya insan itu yang sebenar-benarnya. Itu kata siapa tuh? Kata Allah itu. Hadis kursi. Apa kata Allah? Insan itu rahasia aku, dan akulah sebenarnya rahasia insan itu. Maknanya sesungguhnya aku yang insan itu. Maka siapa sudah kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Itulah maknanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Siapa diri Bapak Ibu? Diri Bapak Ibu itu, itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Kesempurnaan Nur Muhammad itu ya. Nur itu sudah nyata pada tubuh, dan nur itu sudah nyata pada ruh. Tubuh dan ruh itu, itulah asalnya Nur Muhammad. Kalau tubuh dan ruhnya asalnya Nur Muhammad, maka Muhammadlah sebutannya itu Bapak Ibu. Maka hendaklah kita bertubuhkan Nur Muhammad yang sudah nyata rupanya disebut dengan insan itu. Insan itu diri masing-masing. Siapa mengenal dirinya? Nur Muhammad zahir dan batin. Kenalah dia Tuhannya. Kenapa kenal diri, kenal Tuhan? Karena Nur Muhammad yang sudah nyata pada insan, itulah sebenarnya kezuhiran memandang nyatanya Allah itu. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku, dan akulah sebenar-benarnya dirinya insan itu. Itu jalannya. Tapi ingat, siapa yang telah mengenal diriku, ketika itu dirinya fana, ketika itu dirinya binasa, ketika itu dirinya mati. Apa sebabnya binasanya dari Bapak Ibu? Itu disebabkan karena Bapak Ibu sudah mengenal dan berhubung dengan Allah. Pada saat itu matilah diri kita, fanalah diri kita. Ma'arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa rabbahu
modal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya? Allah itu yang wujud, Allah itu yang bersifat, Allah cuma yang awal, akhir dan akhir. Dia yang nyata, selain dirinya nggak pernah ada. Maka ketika itu fasada jasad, binasalah tubuh kita, karamlah sifat kita. Karamnya tubuh kita ke dalam wujudnya Allah, karamnya sifat kita ke dalam sifatnya Allah. Itulah bahasa yang bisa dihantarkan. Sebenarnya tidak pernah ada karam Bapak Ibu. Kita katakan makna karam dan tiada itu karena sesungguhnya kita mengaku ada, kita mengaku wujud dan bersifat. Karena kita mengaku wujud dan bersifat, pada saat kita sadar diri kita ini tiada wujud dan tiada bersifat, maka muncullah kalimat karamlah diri kita di dalam wujudnya Allah, karamlah sifat kita ke dalam sifatnya Allah. Kalau sudah karam wujud dan sifat kita ke dalam wujud dan sifatnya Allah, maka nyata Allah lah yang wujud, Allah lah yang bersifat. Sejak dahulunya Allah yang wujud, sekarang Allah yang wujud, akan datang juga Allah yang wujud. Makanya pertemuan Bapak Ibu dengan Allah itu cukup sekali saja. Pertemuan kita dengan Allah, perjumpaan kita dengan Allah, menyaksikan Allah itu cukup sekali seumur hidup, cukup sekali sampai dunia ini runtuh. Kapan Bapak Ibu sekali berjumpa Allah? Pada saat Bapak Ibu sudah mengenal Allah, Allah itu adalah diriku, diriku ini wujud nyatanya diri Allah. Ketika itu tidak ada diriku, yang ada hanya Allah di situ. Nah, jadi Bapak Ibu melihat dan menyaksikan Allah itu sekali aja. Pada saat sudah mengenal, pada saat sudah berjumpa, pada saat sudah menyaksikan, pada saat sudah bertatap wajah, disitulah Bapak Ibu sekali saja. Sebab ketika kita sudah mengenal, ketika kita telah berjumpa dan menyaksikan, pada saat itu diri kita pun hilang, binasa, mati. Inilah maksud Nabi. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu baru bisa melihat Allah, menyaksikan Allah. Cukup sekali pada saat itu kamu mati. Tidak ada bahasa melihat, tidak ada bahasa mencari lagi. Kenapa tidak ada bahasa melihat dan mencari? Karena yang dicari dan yang lihat itu sudah nyata pada diri. Rupanya diri yang kita cari selama ini adalah diri ini, ya. Siapa diri ini? Diri inilah rahasia diri yang sejati itu. Dia sudah wujud dan nyata pada diri. Kalau dibahasakan dengan bahasa hakikat, Bapak Ibu berjumpa Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Kenapa satu wujud? Karena dia cuma yang wujud. Kalau dia yang wujud, kenapa satu rupa? Karena dialah rupanya yang wujud itu. Kenapa satu rahasia? Karena dialah rahasia yang wujud itu sebenar-benarnya. Tidak ada di siapa-siapa di situ. Maka dicencanglah kajinya Bapak Ibu dalam penguraiannya. Bagaimana cara mencencang kaji dalam penguraiannya? Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Maka disebutlah bahasanya Allah itu dirinya. Nyanya siapa tuh? Allah tuh dirinya. Ya Allah, ya Rabbul Tuhan tuh. Muhammad itu wujudnya. Ya Allah tuh. Adam itu, ini cara penguraiannya. Karena dia cuma yang wujud dan yang ada, nggak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Maka cara penguraiannya, Allah itu dirinya, Muhammad itu wujudnya, Adam itu rupanya, dan insan itulah rahasia dirinya.
Ini cara pemuraiannya. Sekarang, bagaimana supaya tidak terpandang lagi insan, tidak tersebut lagi Adam, tidak terkatakan lagi Muhammad, hanya Allah saja di situ yang ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada yang nyata, malaikat yang nyata itu hanya Allah. Maka cara mengutarakannya secara bahasa ma'rifat, ya, Allah itu dirinya, Allah itu wujudnya, Allah itulah rupanya, Allah itu pula rahasianya. Atau bahasa yang lain, hilangkan katanya. Ya, apa maksudnya? Dirinya itu ada Allah, wujudnya itu adalah Allah, rupanya juga Allah, dan rahasianya juga Allah. Kalau masih payah Bapak Ibu menggunakan bahasa nyanya, asal dengan nyanya lah, maka gunakan bahasaku biar lebih dekat. Allah tuh diriku. Itu kata siapa tuh? Allah kan Allah yang ada kan? Jadi Allah beraku-aku dalam keakuan dirinya. Allah tuh diriku. Allah itu yang wujudku. Allah itu yang rupaku. Allah itu adalah rahasiaku. Akulah sebenarnya yang beraku-aku dalam keakuan diriku. Gak ada siapa-siapa. La ilaha illallah itu. Nah, itulah jalannya. Jadi jalan untuk mengenal Allah, kenali Muhammad. Jalan untuk mengenal Muhammad, kenalilah insan. Nah, siapa insan? Insan itulah yang Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itulah sebenarnya rahasia Allah. Kalaulah Muhammad itu rahasia Allah itu tiada lain